Baiklah, kita mulai acara kita pada siang hari ini. Tata tertib acara hari tanggal Sabtu 28 Oktober 2023. Judul Diseminasi Penerapan Budaya Positif oleh calon guru penggerak Angkatan 9 tahun 2023 bagi rekan guru di Sekolah SD Negeri 17329 Blitar. Agenda pertama, pembukaan oleh MC. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3, doa yang dibawakan oleh Ibu Aturi. 4, pemaparan materi. 5, penutup. Baiklah, kita mulai. Pertama, pembukaan oleh MC. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan, di mana pada siang hari ini masih diberi kepada kita kesempatan dan dalam keadaan sehat untuk melaksanakan kegiatan kita, kepada Bapak Ipan yang melaksanakan pemaparan pada siang hari ini. Di sini kita mengucap syukur karena kita masih diberi kesehatan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Saya bawakan kepada rekan guru, mari kita berdiri bersama. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia 1, 2, 3 ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Yang ketiga, doa yang dibawakan oleh Ibu Aturi. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Pada siang hari ini kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu Tuhan, di mana atas berkat kasih karunia Tuhan telah melimpahkan kepada kami. Tuhan, Engkau tahu pada siang hari ini Bapak Ipan Sihombing yang akan melakukan pemaparan diseminasi penerapan budaya positif. Berikanlah Tuhan hikmat dan bijaksana dari awal sampai akhir nanti Tuhan di dalam pemaparan ini. Engkau berikan hikmat-Mu agar berlancar dengan baik Tuhan, agar ia mencapai cita-cita yang diinginkannya, yaitu capaian guru penggerak. Berikan Tuhan hikmat dan sukacita daripada Engkau, agar ia dapat mencapai cita-citanya, agar mereka dapat
muji dan memuliakan nama-Mu. Terimalah doa kami ini Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita masuk ke bagian keempat, pemaparan materi yang dibawakan oleh Bapak Ivan. Waktu dan tempat kami silakan. Baik, terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Oras. Oke, selamat siang untuk Bapak Ibu guru sekalian. Selamat siang. Terima kasih atas waktu yang diperbolehkan untuk kami pada siang hari ini, yaitu tentang diseminasi penerapan budaya positif. Jadi pada kesempatan kali ini kami sebagai calon guru penggerak di tugas yang kami terima dari fasilitator kami, bahwa kami dibuat suatu tugas yaitu penerapan budaya positif bagi rekan guru yang ada di sekolah masing-masing. Jadi terima kasih atas kesempatan atau undangan kami untuk menghadiri acara ini. Begitu pula dengan terima kasih juga kami ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah kita yang telah menyediakan waktu dan tempat bagi kita untuk pelaksanaan diseminasi penerapan budaya positif kali ini. Jadi satu yang mau saya utarakan pada hari ini, bahwa pada saat ini kami hanya melaksanakan tugas di calon pendidikan calon guru penggerak yang kami ikuti. Jadi pada besar harapan kami bahwa kita di sini bukan untuk saling menggurui, ya Ibu sekalian, bahwa di sini kita untuk saling berbagi dari apa yang kami terima dari pendidikan guru penggerak, yaitu dengan cara diseminasi penerapan budaya positif bagi kita semua. Oke, untuk itu kita mulai diseminasi kita pada siang hari ini, yaitu diseminasi penerapan budaya positif. Baik, saya Ivan Buteruan, calon guru penggerak angkatan 9 dari unit SD Negeri 173290 Utara. Baik, pada pendidikan guru penggerak yang kami ikuti, pada modul 1 dibuat di sini yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara. Kita tahu bahwa Ki Hajar Dewantara adalah bapak pendidikan Indonesia. Bahwa Ki Hajar Dewantara membuat atau mengibaratkan sekolah sebagai tempat petani untuk menyemaikan bibit-bibit sebuah tanaman, di mana petani dapat menjaga tumbuh kembang dari bibit-bibit tersebut agar menjadi tanaman yang tumbuh dengan hasil yang memuaskan. Dari sini bisa kita buat peran dan tugas masing-masing dari pemaparan Ki Hajar Dewantara, yaitu peran sekolah atau sekolah itu diberatkan sebagai media penyamaian bibit, yaitu tempat guru dan siswa melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Jadi dari wacana ini kita tahu bahwa sekolah itu ibaratkan sebagai media. Media untuk apa? Media untuk menyamaikan bibit-bibit yang mau kita tanamkan. Oke, di sini dibuat juga yaitu guru atau diibaratkan sebagai petani. Kita sebagai guru di sekolah kita ini diibaratkan sebagai petani yang bertugas untuk memelihara bibit tanaman agar tumbuh dengan selayaknya, agar menjadi tanaman yang menghasilkan apa yang terbaik dari bibit tersebut. Nah, contohnya apa nih? Misalnya untuk sebagai petani, tugasnya untuk menjaga tanamannya atau bibitnya agar menjadi tumbuh dengan baik, yaitu melalui menyiram, menyiangi, memupuk, memberi pestisida atau menjaga hama lainnya. Dalam hal ini adalah guru diibaratkan sebagai petani. Jadi bahwa guru kita yang ada di sekolah ini yaitu untuk menyiram, menyiangi, memupuk, memberi pestisida atau menjaga hama lainnya yang dilakukan oleh petani kepada tanamannya. Begitu pula sebaliknya kita kepada guru kita, kepada siswa kita. Jadi yang ketiga di sini yaitu perannya yaitu siswa. Siswa diibaratkan sebagai bibit.
bibit yang dipelihara oleh petani, bahwa kita mengimplementasikannya di sini, yaitu guru memelihara siswa. Bibit tanaman hanya akan tumbuh dengan sendirinya tanpa mengubah identitas bibit tersebut. Maksudnya begini, bibit yang ditanam oleh petani itu misalnya seperti jagung, cabai atau padi. Petani itu hanya menanam padi tanpa bisa mengubah identitas padi tersebut. Misalnya kalau ditanam padi, yang hasilnya nanti akan menghasilkan buah padi. Seperti juga dengan tanaman lainnya, misalnya cabai, padi, tomat, bawang, dan lain sebagainya. Nah, perannya sebagai guru kita di sini yaitu menumbuh kembangkan siswa agar menjadi pribadi yang maksimal. Kita tidak bisa merubah bahwa siswa itu akan menjadi pemusik kalau misalnya siswa tersebut minatnya misalnya di bidang matematika atau olahraga. Kalau misalnya minat olahraga yang ada tertanam di siswa kita, itu yang akan bisa kita kembangkan untuk kelaknya nanti. Oke, baik, kita lanjut, Ibu. Budaya positif ada dari ilustrasi yang dibuat oleh Ki Hajar Dewantara. Maka tugas dan peran kita sebagai guru di sekolah ini yaitu bagaimana cara kita untuk menjadikan siswa yang lebih baik dengan cara menerapkan budaya positif. Nah, sebelumnya kita pahami dulu definisi budaya positif ini, yaitu budaya kita ibaratkan sebagai kebiasaan atau adat istiadat yang ada di daerah kita. Jadi kalau misalnya kita buat di sini yaitu budaya positif, bahwa budaya yang ada di sekolah kita ini kita jadikan menjadi budaya yang positif. Baik, kita lanjut. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Misalnya keyakinan apa nih yang positif yang mau kita terapkan di sekolah ini? Sebagai contoh sudah banyak yang kita lakukan dari kebiasaan kita atau kegiatan kita yang kita laksanakan sehari-hari di kelas. Oke, berikut konsep-konsep inti budaya positif. Dari tugas atau pembelajaran yang kami terima di pendidikan guru penggerak, yaitu konsep-konsep inti budaya positif itu ada 6. Yaitu yang pertama disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat posisi kontrol guru, yang kelima keyakinan kelas, yang kemudian yang terakhir segitiga restitusi. Jadi pada pendidikan guru penggerak yang kami ikuti, konsep-konsep inti budaya positif yang ada di sini itulah yang mau kita terapkan untuk di sekolah kita ini. Pada kesempatan kali ini kami ditugaskan untuk mendiseminasikan budaya-budaya positif ini kepada rekan guru sekalian. Oke, kita lanjut. Kita pahami dari bagian yang pertama, yaitu teori kontrol yang diutarakan oleh Dr. William, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Pada keseharian kita di sekolah ini, kita sudah sering mengontrol murid. Nah, yang dipaparkan oleh Dr. William di sini yaitu bahwa kontrol yang kita terapkan kadang itu maksudnya di sini miskonsepsi. Jadi kadang kita yang mengutarakan kepada siswa yang salah mengartikan apa yang kita berikan. Oke? Di sini ada ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua perbuatan positif efektif dan bermanfaat. Yang berikut, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Sudah jelas ya Ibu ya, bahwa karakter itu bisa dikuatkan bahwa kita telah menerima kritik dan saran dari rekan-rekan guru ataupun dari lingkup masyarakat yang lainnya. Yang berikut yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itulah miskonsepsi yang diutarakan oleh Dr. William. Pada poin terakhir ini bahwa kita sering salah mengartikan miskonsepsi dari pernyataan itu, bahwa ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi pemaparan Dr. William ini bahwa kita sebagai orang dewasa tidak seharusnya memiliki hak
untuk memaksa anak didik kita ataupun anak siswa-siswa kita yang ada di sekolah ini. Oke, berikut untuk yang lebih jelasnya kita pahami lagi, yaitu dari pemaparan berikut. Bagaimana seseorang bisa mengubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Nah, pada hal ini adalah paparan yang disampaikan oleh Stephen R. Covey. Pada teorinya yaitu stimulus respon dan teori kontrol, yang dia utarakan yaitu realitas atau kebutuhan kita bersama. Teori kontrolnya yang juga bisa kita simpulkan dari stimulus respon tersebut adalah realitas atau kebutuhan kita berbeda. Dari responnya kita sama, dari teori kontrolnya sebaliknya, bahwa realitas atau kebutuhan kita berbeda. Oke, baik, yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Itulah stimulus respon yang dipaparkan. Kemudian teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Setelah kita lakukan teori kontrolnya bahwa gambaran atau paparan yang kita lihat itu sama, ternyata setelah dikontrol berbeda, bahwa kita memiliki gambaran berbeda dari setiap individu. Oke, baik, kita lanjut. Apakah makna disiplin? Disiplin yang kita laksanakan di sini berbeda-beda. Kalau menurut saya disiplin ini apa? Kalau disiplin ini menurut apa? Mungkin berbeda. Oke, saya berikan dulu kesempatan untuk Ibu Hanifah nih. Apa makna disiplin bagi Ibu Hanifah? Harus melaksanakan-kah? Harus tertib-kah? Gimana kira-kira Ibu? Melaksanakan. Harus melaksanakan. Oke, baik. Gimana Ibu Taswid? Berikan dulu paparannya Ibu. Disiplin yang kita jalankan selama ini maknanya bagaimana? Atau penerapannya bagaimana? Harus dilaksanakan. Oke. Gimana Ibu Anturi? Makna disiplin yang bisa Ibu paparkan? Ya, harus kita taati. Harus kita taati, iya betul. Oke, baik, terima kasih Ibu sekalian. Bahwa disiplin yang kita terapkan atau kita laksanakan atau yang kita artikan dalam pribadi kita masing-masing itu ternyata melalui pemaparan yang kami terima di pendidikan guru penggerak itu agak berbeda. Oke, kita telah dulu disiplin. Disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disciplina, yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Nah, dari poin yang kedua ini bisa kita buat kesimpulan dari disiplin ini ada dua jenis. Disiplin dari diri sendiri atau disiplin yang diharuskan atau diikuti dari peraturan yang berlaku. Jadi berbeda ya Ibu ya. Disiplin diri itu ya bahwa disiplin diri itu adalah kita mengutarakan disiplin itu dari kita pribadi tanpa disuruh atau diperintah oleh peraturan atau atasan. Oke, yang berikut. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kebutuhan. Jadi disiplin yang kita terapkan di sekolah ini bagi anak-anak kita seolah-olah anak kita disiplin itu karena kita suruh atau kita sadarkan dari peraturan yang telah kita buat. Jadi miskonsepsinya yaitu adalah siswa kita belum menerapkan disiplin yang ada pada dirinya sendiri. Oke, baik, kita lanjut. Disiplin positif. Nah, disiplin positif. Disiplin positif adalah penumbuhan disiplin yang didorong dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Berbeda ya Ibu ya. Seperti yang dipaparkan Ibu Taswid tadi, bahwa disiplin positif yang ada di sini atau yang kami terima dari pendidikan guru penggerak yaitu intinya dari disiplin pribadi.
Disiplin positif adalah menumbuhkan disiplin yang didorong dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Jadi seandainya siswa kita melaksanakan hal tersebut, disiplin dari dalam diri tanpa mendengarkan atau mengabaikan hadiah atau hukuman. Kebanyakan di sekolah kita datang jam segini, termasuk peraturan. Jadi anak-anak kita itu mengikuti peraturan tersebut dengan berlandaskan takut dihukum. Setuju ya Ibu ya? Bahwa anak-anak kita sekiranya kita sebut disiplin karena mereka itu takut akan hukuman yang kita berikan. Nah di sini disiplin itu ada dua jenis, yaitu yang didorong dalam diri tanpa hukuman dan ada juga yang hadiah. Misalnya nih anak didik kita disiplin karena kita sebut hadiah, misalnya hadiah pujian. Si A misalnya kita sebutkan dia disiplin, tetapi dia melaksanakan hal tersebut karena dia ingin mendapatkan hadiah. Begitu kira-kira itu. Oke, yang lanjut, manfaat disiplin positif dapat menumbuhkan kepercayaan diri anak. Itulah manfaatnya disiplinnya. Yaitu yang kedua, dapat mendukung kemandirian anak dan rasa bertanggung jawab atas dirinya. Yang berikut, dapat mendukung lingkungan yang lebih baik dalam keluarga. Apabila pribadi-pribadi lepas satu pribadi siswa kita telah melaksanakan ini, maka dalam keluarga otomatis akan terangkat juga apa yang dimaksud dengan lingkungan yang lebih baik. Oke baik, saya lanjut lagi. Nilai-nilai kebajikan universal. Oke baik, pada situasi atau keadaan yang sudah kita lalui, bahwa profil Pancasila telah kita laksanakan di sekolah kita, yaitu ada 6 poin, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kemudian berkebinekaan global, yang berikut bergotong royong, berikut mandiri, kemudian bernalar kritis dan kreatif. Baik, sama-sama kalau nilai kebajikan universal ini sudah kita pahami secara bersama-sama. Oke, yang berikut kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia yang kami terima di pendidikan guru penggerak yaitu ada 5, yaitu survival atau kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ini di sini maksudnya diibaratkan yaitu bertahan hidup dari kekerasan, bertahan hidup dari kelaparan, sandang pangan, dan papan. Oke, yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan dasar kita yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Apabila kita tidak mengindahkan hal tersebut, kita akan merasa terkucilkan. Tidak ada kasih sayang dan tidak diterima. Oke, yang berikut power, yaitu pengakuan atas kemampuan kita. Kemampuan kita sebagai guru, kemampuan kita sebagai orang tua, itu adalah merupakan kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Berikut yang keempat yaitu freedom atau kebebasan. Dalam hal ini kebebasan sangat menjadi dasar kehidupan kita. Kita bebas melakukan apa yang kita laksanakan tanpa menyalahi peraturan atau larangan yang ada di lingkungan kita. Yang berikut kesenangan. Bedanya kita melakukan kesenangan kita, karena itu adalah kebutuhan dari kita sebagai manusia. Oke, yang berikut motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia dapat kita tampilkan di layar, yaitu ada 3 poin. Yaitu 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Apa yang menjadi motivasi kita? Yaitu dalam melaksanakan setiap aktivitas kita. Misalnya kita sebagai guru di sini, terkadang kita melakukan aktivitas kita untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Banyak contoh yang kita laksanakan di sekolah kita ini, yaitu untuk menghindari hukuman. Seperti saya sendiri,
saya di pendidikan guru penggerak untuk menghindari hukuman, yaitu saya melaksanakan tugas saya dengan tepat waktu. Hukumannya berapa? Berupa teguran lisan dari fasilitator maupun guru pengajar praktik kami. Yang kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Ada contohnya segala sesuatu hal yang kita lakukan itu untuk mendapatkan imbalan. Misalnya para petani di ladang atau di sawah milik orang lain, mereka memotivasi perilaku mereka yaitu sudah sesuai dengan keadaannya, karena didukung dari prinsipnya yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Begitu contohnya Bapak Ibu. Oke, yang kemudian untuk menghargai diri sendiri. Oke, motivasi perilaku yang ketiga yaitu untuk menghargai diri sendiri. Ada kegiatan yang kita lakukan yaitu untuk menghargai diri kita sendiri. Gimana Bapak Ibu? Kalian apa udah agak bosan ini dari pemaparan materinya? Oke, kita lakukan dulu stretching kita. Boleh ya Ibu ya? Sekitar 1-2 menitan kita laksanakan stretching kita, yaitu melalui angka-angka dulu nih, biar ada berhitung dulu. Oke, saya buat petunjuknya yaitu bahwa bumi itu bulan. Jadi apa yang saya sampaikan nanti petunjuknya dari bumi itu bulan. Misalnya saya buat contoh, 10 adalah 1. Boleh ibu-ibu sekalian? Oke, yang berikut 18 adalah 2. Contoh yang lain, 80 adalah 3. Oke, sudah bisa kira-kira Ibu? Petunjuknya selalu diingat. Bumi itu bulan. bulan. Bumi itu bulan. Oke, contoh yang saya berikan tadi 10. 1. 80? 3. Oke, saya tanyakan satu persatu. Semoga bisa kita mengerti bahwa petunjuk yang kita berikan itu bumi itu bulan. Baik, saya mulai dari Bu Hanifah nih. 188 berapa Ibu? 033. Salah. Oke, Bu Nawabar. 03. Saya berikan contoh yang lain Ibu. 801. Berapa Ibu? Berapa Ibu? 3 bulan. 3 bulan 0. Oke, salah. Oke, saya ulangi lagi contohnya ya ibu-ibu sekalian ya. Saya ulangi lagi contohnya. Petunjuknya tetap diingat, bumi itu bulan. Oke. 10 adalah 1. 18 adalah 2. 80 adalah 3. Itu petunjuknya atau contohnya. Oke, saya ganti dengan Ibu Tasoi. Semoga bisa ya Ibu ya. Saya ganti soalnya Ibu. 108. 108. Berapa Ibu? 108. 108 adalah 21. 1 juga salah. 21 21. salah. Oke, petunjuknya tadi 80 adalah 3. Oke, sekarang Ibu Turi nih. Ingat petunjuknya Ibu. Oke, saya berikan soal yang lain yaitu 160. 160 adalah berapa Ibu? 131. 131 salah. Oke, saya berikan tentang. Oke, jadi untuk petunjuk tersebut yaitu petunjuknya bumi itu bulan. Jadi yang dihitung bulat-bulatnya ibu-ibu. Jadi misalnya tadi kita bikin 18, bulatnya berapa? 2. Kan bulatnya 8 2.
Jadi itu 2. Oh, bulan. Untuk selanjutnya tadi 80. Kan 80 kan dari 8 bulannya 2. Nolnya 1. Nolnya 1. Jadi 80 adalah 3. Jadi tadi untuk inisiaturi berapa tadi Bu? Berapa saya? Berapa contohnya? 106 ya Bu ya? 162. Oh, 160. 161 kan bulannya cuma 1. Dari 6. Berarti Jadi 161 setengah adalah 1 karena bulannya 1. 162. Oke. Oke, sekian dari briefing kita. Tepuk tangan dulu sekali lagi. Oke. Dan aja kalau gitu diperhatikan petunjuknya ibu-ibu. Oke, kita lanjut materi kita Konsentrasi. yaitu teori motivasi perilaku manusia. Oke, pada slide berikut yaitu disebutkan yaitu motivasi perilaku yang tadi kita paparkan. Apa yang menjadi motivasi kita melakukan kegiatan tersebut? Oke, motivasi itu ada 2 jenis ya ibu-ibu, yaitu yang pertama motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi eksternal itu yaitu motivasi atau kegiatan yang kita lakukan di luar dari luar diri kita. Contohnya nih, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Bisa kita buatkan contoh di sini. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, hal tersebut kita motivasi dari eksternal dari luar kita. Oke, yang berikut di sini motivasi internal yaitu untuk menghargai diri sendiri. Jadi motivasi internal ini adalah motivasi yang kita sampaikan dari diri kita masing-masing. Nah, dalam hal ini motivasi internal ini yang menjadi tujuan disiplin positif. Adapun tujuan disiplin positif yang kita paparkan pada hari ini yaitu dari motivasi internal. Apabila seluruh dari kita internal atau pribadi masing-masing telah melaksanakannya, itulah yang menjadi tujuan disiplin positif kita pada hari ini. Oke, materi selanjutnya yaitu hukuman, restitusi, konsekuensi dan restitusi. Apa sih maksudnya hukuman? Apa sih maksudnya konsekuensi? Apa sih maksudnya restitusi? Oke, pada slide berdapat kita baca yaitu hukuman itu segala sesuatu yang harus terjadi yang menyakitkan. Karena kita melaksanakan hukuman di sini yaitu bagi siswa kita agar menjadi jerah, gitu ya kira-kira Ibu ya. Tapi kita melaksanakan dari yang menyakitkan. Oke, yang berikut murid akan tersakiti. Udah otomatis ya Ibu ya. Oke, yang berikut murid membenci peraturan. Karena dia udah tersakiti, seolah-olah dia murid tersebut jadi membenci peraturan. Oke, hukuman itu bersifat satu arah. Hukuman itu adalah dari guru ke murid. Tidak ada timbal baliknya dari murid ke guru. Oke, hukuman itu berupa hukuman fisik atau psikis. Misalnya dengan kita menyuruh lari di lapangan, dengan menyuruh menghormati yang bendera, dengan menyuruh atau kegiatan lain yang membuat psikisnya atau latihan berupa hukuman fisik. Oke, yang berikut konsekuensi. Berbeda ya ibu-ibu, hukuman sama konsekuensi. Konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai peraturan. Jadi konsekuensi ini terjadi apabila kita telah melanggar peraturan yang telah kita alami atau yang kita terima. Baik, apabila kita telah melanggar tersebut, kita mendapatkan konsekuensi. Begitu kira-kira Ibu, apa yang lebih gampang kita amanatkan dari konsekuensi. Murid dibuat tidak nyaman karena konsekuensinya. Yang berikut, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari
guru. Otomatis apabila ada murid kita harus kita lakukan supervisi dan monitoring. Oke, yang berikut restitusi. Bagian yang ketiga, restitusi. Restitusi itu terjadi untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Ketika ada anak didik kita yang melakukan kesalahan, boleh kita lakukan yang dinamakan dengan restitusi. Yang berikut, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi, ketika kita melaksanakan restitusi untuk murid kita, si murid tersebut akan mencari solusi dari kegiatan yang akan kita laksanakan restitusi kepada siswa tersebut. Oke, bagian restitusi ini nanti kita dalami lebih dalam agar setiap kesalahan atau peraturan yang telah dilanggar oleh siswa-siswi kita bisa kita jalankan dengan restitusi yang baik. Oke, pada kali ini kita coba sama-sama lihat dari tindakan guru. Tindakan kita di kelas yang kita laksanakan sehari-hari. Dia hukuman atau konsekuensi. Biar bisa kita bedakan apa termasuk hukuman, apa termasuk konsekuensi kan dari hal yang mau kita tindak yang kita buat berikut. Oke, yang pertama mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena sudah terlambat ke sekolah. Berikut ini hukuman atau konsekuensi, nanti kita bahas lagi. Oke, yang berikut lari mengelilingi lapangan basket 2 kali atau lapangan bola atau lapangan sekolah karena terlambat hadir di sekolah. Sama, terlambat hadir ke sekolah. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali atau berapa kali tergantung anak didik kita karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Oke, yang berikut menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Apakah itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Yang berikut membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Apakah kita itu membuat hukuman atau konsekuensi dari deskripsi tersebut? Oke, yang berikut murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah. Tidak bersepatu di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Nah, seperti yang dimanatkan dari sekolah kita bahwa siswa kita seharusnya memakai sepatu hitam. Oke, yang berikut lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK maupun untuk pelajaran yang lain. Misalnya dalam hal ini yaitu terlambat masuk ke kelas. Oke, baik, kita perhatikan ini Bu. Atau bisa kita lihat dulu dalam hati kita, hukumankah, konsekuensikah dari pernyataan berikut. Baik, kita lanjut. Ini dia ibu-ibu sekalian. Kalau dia mencatat 100 kali dalam buku kalimat seperti teksnya, tergantung teks kita ya ibu-ibu sekalian, itu termasuk hukuman. Yang kemudian lari mengelilingi lapangan termasuk hukuman. Murid diminta push up termasuk hukuman. Nah, yang berikut menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu adalah konsekuensi. Konsekuensi dari yang Bapak yang berbuat yaitu kertas tugas temannya adalah dicoret. Oke, yang berikut membersihkan tumpahan air di meja. Nah, itu termasuk dari konsekuensi. Yang berikut, murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, yaitu termasuk hukuman karena telah melanggar peraturan di sekolah yaitu menggunakan sepatu hitam. Oke, yang berikut lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, yaitu adalah sebuah konsekuensi. Jadi berbeda Ibu. Di sini lari mengelilingi lapangan basket 2 kali termasuk konsekuensi, tapi di sini lari mengelilingi lapangan termasuk hukuman. Nah, di mana kira-kira perbedaannya Ibu? Nah, karena di sini dia sudah terlambat hadir di sekolah. Jadi dari peraturan sekolah sudah diutarakan atau sudah dituliskan yaitu jam berapa hadir ke sekolah. Apabila dia melanggarnya termasuk
hukuman. Jadi kalau ini yang berikut ini kenapa menjadi konsekuensi? Beda ya Ibu sekalian, karena di pernyataan berikut yaitu dia terlambat 10 menit untuk pembelajaran PJOK. Jadi bukan termasuk hukuman. Begitu kira-kira. Baik, kita lanjut. Ya, dalam hal ini Alfi mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang untuk menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi sekiranya kalau penghargaan ini ada bahaya juga Ibu sekalian. Penghargaan misalnya dari memberikan penghargaan dapat berpengaruh kepada anak didik kita. Apa dampak dari pemberian penghargaan? Oke, yang pertama pengaruh jangka pendek, jangka panjang. Dan kemudian penghargaan tidak efektif. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Yang berikut penghargaan mengurangi ketepatan. Yang berikut penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan menghukum. Yang berikut yang terakhir bukan motivasi dari dalam diri. Jadi setelah kita memberikan penghargaan kepada anak didik kita, ternyata ada dampaknya juga. Dampaknya yang paling bahayanya ke si siswa. Ada satu sisi dari sebuah pengalaman teman di pendidikan guru penggerak, yaitu penghargaan yang diberikan membuat siswa tersebut menjadi kecanduan. Jadi setelah dibuat penghargaan, baru dia termotivasi untuk belajar. Ketika tidak ada pemberian hadiah atau berupa nilai atau pujian, dia tidak mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Begitu kira-kira ini, yaitu dampak dari pemberian penghargaan. Oke, berikut Ki Hajar Dewantara, yaitu bapak pendidikan kita, mengibaratkan kata merdeka. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah. Misalnya Indonesia, negara kita sudah merdeka, kita tidak diperintah lagi oleh penjajah, tetapi kita diperintah oleh negara kita sendiri. Akan tetapi juga cukup cakap buat memerintah diri sendiri. Yang dikemukakan Ki Hajar Dewantara ini, sekiranya kita setuju ya Ibu sekalian, bahwa merdeka itu harus dari dalam diri kita sendiri, yaitu cakap buat memerintah diri sendiri. Saya merdeka nih, tapi saya tidak mengontrol diri saya. Menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah bukan merdeka. Jadi merdeka yang menurut Ki Hajar Dewantara itu kita bisa memotivasi atau memerintah atau menyadari atas tindakan yang kita lakukan pribadi masing-masing. Oke, yang berikut bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam hal ini bisa kita lihat contohnya, beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian, beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Itulah apresiasi yang kita berikan untuk anak didik kita. Karena apresiasi sangat dibutuhkan oleh anak didik kita, yaitu dari hal-hal berikut. Hal-hal ini tersebut seharusnya kita laksanakan di penerapan apresiasi yang kita laksanakan untuk anak didik kita sekalian. Oke, baik, yang berikut contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Ini dia. Ini contoh-contoh kalimatnya ibu-ibu sekalian. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Misalnya dari pembuka, kemarin saya perhatikan titik. Oke, nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali, tergantung dari hal yang kita laksanakan. Yang berikut situasi pada saat menolong murid baru di kelas kita. Misalnya ada murid baru yang mau kita tolong karena sudah belum terbiasa dengan situasi di kelas kita. Oke,
Berikut posisi kontrol guru. Nah, di pendidikan guru penggerak yang saya alami, posisi kontrol guru ini sangat didalami materinya. Karena kenapa? Posisi kontrol guru ini hendaknya jangan salah penerapan bagi kita sebagai guru di sekolah ini. Karena dari 5 posisi kontrol guru ini berbeda-beda ini. Ada dia posisinya sebagai penghukum, ada posisinya sebagai pembuat rasa bersalah, ada posisi teman, ada posisi pemantau, ada posisi manajer. Sebelum saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini, saya belum antusias dengan kelima posisi kontrol guru ini. Tetapi setelah saya dikuatkan oleh fasilitator saya maupun materi, saya sudah akan melaksanakan. Mungkin sudah mulai terbiasa dari posisi kontrol guru yang ada dari antara kelima ini. Oke, baik, kita kupas satu-satu, yaitu dari penghukum. Tadi kan ada 5 ya Bapak Ibu ya. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Oke, dari contoh penerapannya bisa kita lihat ya Ibu sekalian. Guru berbuat, guru berkata, hasil kaitan dengan dunia berkualitas, murid berkata apa, yang kemudian dampaknya kepada murid. Dari 5 posisi kontrol ini boleh kita dalami lagi di kemudian hari. Apabila waktu untuk diseminasi kali ini kurang pas waktunya, bisa kita dalami lagi Bapak Ibu sekalian. Oke, kita buat satu contoh dari guru berbuat. Oke, guru berbuat, misalnya kita yang kita laksanakan sehari-hari di sini, kalau posisinya sebagai penghukum, dia akan menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Itulah yang dilakukan guru yang posisinya ada di penghukum. Oke, yang berikut, guru berbuat posisi kontrol yaitu membuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah itu diibaratkan di sini berceramah dan mengatakan, seharusnya kamu begini nak, seharusnya kamu begini nak. Baru yang kemudian ibu kecewa dengan sikap kamu ini tergantung kasus yang kita terima atau yang kita hadapi di kelas kita. Oke, guru berbuat yang berikut di posisi kontrol yang ketiga yaitu teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Nah, seandainya kita menjadi seorang teman dari posisi kontrol guru ini, kita akan membuat alasan-alasan untuk muridnya agar murid tersebut sadar akan kesalahan yang telah dilaksanakannya. Oke, posisi kontrol guru yang keempat yaitu posisi pemantau, yaitu guru berbuat menghitung dan mengukur. Jadi namanya juga pemantau ya Ibu sekalian ya. Apabila ada murid kita yang begini, kita pantau. Ada siswa kita yang begini, tetap kita pantau, yaitu dengan menghitung dan mengukur sesuai kapasitas kita masing-masing menelaah siswa tersebut. Oke, yang terakhir yaitu guru berbuat pada posisi kontrol yang kelima yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Mengajukan pertanyaan bagaimana? Dalam hal ini dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan agar siswa tersebut sadar dengan apa yang telah dilakukan atau yang dibuat kesalahan. Jadi mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini kita tidak membuat kesimpulan, gitu ya Ibu ya. Jadi kita hanya mengajukan pertanyaan apa yang didasari. Misalnya ada satu kasus, apa yang menjadi dasar dia melaksanakan kesalahan tersebut? Yang berikut, apa pertanyaan kita? Yaitu mungkin apa motivasimu untuk menghindari masalah tersebut? Jadi dari posisi manajer ini, siswa tersebut menyadari sendiri atau dia menggali sendiri apa yang menjadi kesalahannya dan membuat tindakan apa yang dia laksanakan. Begitu seterusnya Ibu, sampai nanti dampaknya kepada murid. Oke, baik, kita lanjut. Dari 5 posisi kontrol tadi sudah jelas ya Ibu sekalian ya.
bahwa 5 posisi kontrolnya itu bisa kita laksanakan atau bisa kita dalami. Posisi kontrol mana yang akan kita dalami atau yang akan kita laksanakan. Oke, dalam tugas kali ini tugas kelas ya. Oke, pertanyaan-pertanyaannya bisa sama-sama kita baca Ibu sekalian. Saya kecewa sekali dengan kamu. Oke, siapa yang mengatakannya? Nah, itu dia. Yang kenapa di garis bawah kecewa sekali denganmu? Kecewa sekali. Yang berikut tidak pernah. Yang berikut lakukan demi ibu atau bapak. Yang berikut stiker bintang. Yang berikut menyelesaikan masalah. Yang berikut selalu. Oke, bisa kita paparkan di sini yaitu siapa yang mengatakannya. Tapi untuk mempersingkat waktu bisa kita pahami di kemudian hari ya Ibu sekalian, karena waktu untuk yang kita laksanakan di sini sangat terbatas. Oke, yang berikut itu ada keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Oke, pada kesempatan kali ini keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan kelas. Gimana perbedaannya kira-kira ini? Keyakinan kelas sama peraturan kelas. Coba ada ibu yang bisa memberikan pendapat apa perbedaan peraturan kelas dan keyakinan kelas? Belum? Oke, baik, akan saya rangkum. Peraturan kelas adalah peraturan yang harus dilaksanakan oleh murid dan disusun oleh guru. Itulah perbedaannya. Kalau keyakinan kelas itu adalah sebuah kewajiban yang dilaksanakan di kelas dengan didiskusikan oleh seluruh warga kelas. Jadi perbedaannya di mana Ibu? Kalau peraturan kelas itu dibuat sendiri oleh guru kepada siswa. Sedangkan keyakinan kelas itu dirembukan secara bersama-sama oleh warga kelas. Jadi peraturan kelas ini adalah satu arah. Jadi keyakinan kelas itu dia bersambung. Jadi dua arah, dari murid ke guru, kemudian dari guru ke murid. Ada timbal baliknya ini. Oke, kita lanjut. Keyakinan kelas akan lebih memotivasi seorang dari dalam atau motivasi secara intrinsik atau dalam diri. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya. Namanya juga yakin ya ibu sekalian ya. Dia sudah yakin melaksanakannya, dia akan bersemangat dan tergerak untuk melaksanakannya. Daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis. Begitu kira-kira keyakinan kelas Ibu. Oke, pembentukan keyakinan kelas. Kenapa perlu membentuk keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas harus dilaksanakan atau dievaluasi oleh seluruh warga kelas. Sedangkan peraturan bisa jadi kita menulis peraturan, kita membacakannya kepada murid itu dilaksanakan. Jadi pembentukan keyakinan kelas ini dilaksanakan oleh semua warga kelas. Di sini dibuat semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, misalnya kita bertanya kepada murid kita, apa yang akan kita lakukan atau kita tuliskan untuk menjadi keyakinan kelas kita? Nah, di situ dia sudah bersambung ini. Ada motivasi dari murid, ada gagasan dari murid, yaitu nanti diangkat menjadi sebuah keyakinan kelas. Tapi yang paling penting yaitu bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, karena waktu kadang berubah ya Ibu ya. Jadi senantiasa warga kelas bisa meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Oke, yang berikut ada sedikit pendapat dulu nih dari Ibu sekalian. Ada peraturan, ada keyakinan kelas. Biar kita lihat Ibu sekalian,
apa yang menjadi perbedaan dari peraturan kelas dan keyakinan kelas. Dari peraturan, misalnya di sekolah kita ada dibuat selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira nih yang menjadi keyakinan kelas dari pernyataan tersebut apa kira-kira Bapak Ibu? Oke, dia akan menjadi bertanggung jawab. Bertanggung jawab untuk mengembalikan buku ke tempatnya. Apakah dari lemari, dari meja, dari teman. Begitu kira-kira itu. Oke, dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelas apa nih yang ditujukan dari dilarang mengganggu orang lain? Yaitu menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan apa yang dituangkan di situ? Yaitu menghormati orang lain dan berkomitmen. Komitmennya harus hadir tepat waktu. Oke, yang berikut dilarang melakukan kekerasan, keselamatan dan menghormati orang lain. Oke, yang berikut dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Yang berikut bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain dan juga bersabar. Gunakan masker. Kira-kira apa nih Bapak Ibu? Menggunakan masker. Keyakinan kelasnya yaitu keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinan kelas apa nih yang ditunjukkan dari pernyataan tersebut? Keselamatan dan keamanan. Oke, dari keyakinan kelas ini semoga kita lebih mengerti apa yaitu perbedaan di peraturan dengan keyakinan kelas. Oke, dari ruang lingkup semua budaya positif, yaitu hendaknya itu tertuju dari lingkungan positif. Budaya positif yang ada di sekolah kita bahwa itu telah apabila berjalan dengan baik sudah menunjukkan lingkungan yang kuning. Yang kuning ini lingkungan positif. Dari lingkungan positif ini terbentuk dari keyakinan kelas. Keyakinan kelas bukan hanya kelas 1, kelas 2, yaitu keyakinan kelas dari setiap kelas. Semua yang ada di sini yaitu mengacu dari peraturan kelas ataupun peraturan sekolah yang telah sekolah buat. Oke, kira-kira ya demikian ya Ibu-ibu sekalian, budaya positif yang terjadi di sekolah kita. Oke, yang berikut yaitu segitiga restitusi. Pada materi sebelumnya segitiga restitusi telah disinggung ya Ibu sekalian. Yaitu namanya juga segitiga, yaitu 3 arah. Yaitu mulai dari menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas, kemudian yang berikut validasi tindakan yang salah. Oke, yang berikut penerapan oleh CGP. Di kelas 6 tempat saya mengajar di kelas 6, penerapan CGP bagi murid yang salah sudah kami terapkan dengan segitiga restitusi. Oke, untuk sharingnya nanti bisa kita saling bekerja sama, berkolaborasi, bukan untuk menggurui ya Ibu sekalian, yaitu hendaknya kita saling bersinergi untuk melakukan atau sekedar menerapkan. Bagaimana sih cara menerapkannya segitiga restitusi tersebut? Nah, itu nanti bisa kita pahami lebih jauh. Oke, kira-kira demikian pemaparan yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga di sekolah kita ini budaya positif yang ada di sekolah kita terpelihara dengan baik, dan juga apabila ada budaya positif yang ingin kita kembangkan lagi di sekolah kita ini bisa berjalan dengan baik dan lancar agar tercipta suasana positif di lingkungan sekolah kita ini. Setuju Ibu sekalian? Setuju Pak. Oke, sekian pemaparan dari kami. Terima kasih atas waktu dan
kesempatan yang diberikan kepada kami. Shalom, Horas. Baiklah, terima kasih bagian pemaparan yang diberikan Bapak kepada kami. Mudah-mudahan yang akan datang kami juga dapat menerapkan budaya positif bagi guru-guru yang ada di sini. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak. Sekian dan terima kasih. Apa kabar hari ini? Baik, Pak. Baik, pada saat ini, pada hari ini, di pagi hari cerah ini, kita akan membentuk keyakinan kelas. Ada yang tahu apa artinya keyakinan kelas? Tidak, Pak. Tidak tahu? Tidak, Pak. Tidak ada yang berani mencoba? Tidak, Pak. Keyakinan kelas. Kata dasarnya adalah Keyakinan. kata dasar keyakinan adalah Yakin. yakin. Jadi pada saat ini kita akan membuat keyakinan kelas kita. Keyakinan kelas itu apa? Keyakinan kelas adalah suatu pernyataan dari seluruh anggota kelas yang bersifat abstrak daripada peraturan. Jadi keyakinan kelas berbeda dengan peraturan. Kita bedakan, peraturan itu berbeda dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Maksudnya di sini pernyataan apa yang kita lakukan di kelas ini. Apa bedanya peraturan sama keyakinan kelas? Peraturan adalah suatu hal yang dibuat yang bertuju pada satu arah. Perbedaannya, keyakinan kelas adalah suatu kebijakan atau suatu pernyataan yang direncanakan atau dirundingkan bersama-sama oleh seluruh anggota kelas. Misalnya siswa dan beserta guru. Oke, jadi pernyataan positif apa yang akan kita kembangkan untuk kelas kita ini? Ayo satu-satu tunjukkan dulu aspirasinya. Kenyataan yang kita laksanakan sehari-hari. Kira-kira apa nih yang kita angkat menjadi keyakinan kelas kita? Ayo semua. Memakai seragam lengkap, Pak. Oke, boleh Fabio? Memakai seragam lengkap, Pak. Memakai seragam lengkap. Oke. Kita tulis dulu ya. Jadi Fabio membuat memakai Seragam lengkap. seragam Lengkap. lengkap. Apakah kita harus memakai seragam lengkap? Iya. Pastinya. Dari sekolah juga menunjukkan harus memakai seragam lengkap. Oke, yang lain? Jadi Tidak terlambat ke dalam kelas, Pak. tidak terlambat ke dalam kelas. Tidak terlambat ke dalam kelas itu berbeda dengan tidak terlambat ke sekolah. Karena ini keyakinan kelas kita, maka yang kita bahas yaitu tidak terlambat Masuk ke kelas. masuk Ke kelas. ke kelas. Oke, dari kedua poin tersebut seharusnya dari keyakinan kelas harus dirembukan secara bersama-sama oleh anggota kelas. Jadi kira-kira nih menurut nomor 1 atau nomor 2, apakah kita setuju untuk melaksanakannya? Setuju, Pak. Nomor 1 memakai seragam Lengkap. harus. Tidak boleh ada yang melanggar bahwa kita harus memakai seragam lengkap. Lalu yang kedua, tidak terlambat Masuk ke kelas. masuk ke kelas. Apa yang menjadi kalau dilanggar nomor 2 ini? Tidak terlambat masuk ke kelas. Nanti pembelajaran jadi sedikit terganggu. Pelajaran juga bagi yang terlambat akan semakin terlambat.
kita laksanakan. Oke, setuju semua? Setuju, Pak. Dari kedua poin ini, apakah ada lagi yang kita kembangkan menjadi keyakinan kelas kita? Ada Pak. Ada, oke, baik. Jasmine. Mengerjakan PR, Pak. Mengerjakan PR. Oke, dari keyakinan kelas yang akan kita buat, mengerjakan PR. Apakah kita setuju? Setuju, Pak. Oke, berarti kita buat di sini mengerjakan PR. Oke, baik. Apa kita setuju? Mengerjakan Setuju, Pak. bagi yang melanggar tidak mengerjakan PR, berarti sudah melanggar keyakinan kelas yang sudah kita buat. Oke, dari ketiga poin ini, apa masih ada lagi mau kita kembangkan? Makasih, Pak. Oke, Fabio. Menjaga ketertiban dan keamanan di kelas, Pak. Oh, harus kita laksanakan ya, ketertiban dan keamanan Kelas. kelas. Oke, kita buat nomor 4, menjaga ketertiban dan Keamanan kelas. keamanan kelas. Senantiasa kita harus aman untuk belajar di kelas kita ini. Bagaimana dengan kebersihan? Bapak dulu punya usul nih. Bagaimana dengan kebersihan? Apa kita setuju harus menjaga kebersihan? Setuju, Pak. Oke, jadi kira-kira keyakinan apa nih yang kita buat untuk poin nomor 5 dari menjaga kebersihan? Menjaga kebersihan. Kebersihan. Menjaga kebersihan di kelas. Oke, perhatikan dulu. Kira-kira apa nih yang mau kita kembangkan lagi untuk menjadi keyakinan kelas kita? Ada lagi? Oke, Grace. Menghargai pendapat teman, Pak. Menghargai pendapat teman. Gimana kira-kira? Kalau kita berbicara harus dihargai oleh teman kita, Ya, Pak. berarti kita akan menjadi keyakinan kelas kita. Setuju? Setuju, Pak. Oke, coba ulangi, Grace. Menghargai pendapat teman, Pak. Iya, menghargai Pendapat teman. pendapat teman. Menghargai pendapat teman. Baik, keyakinan kelas yang lain, kira-kira apa nih? Siapa? Oh, Erika. Menggunakan bahasa yang sopan, Pak. Menggunakan bahasa yang sopan. Maksudnya dalam berbicara gitu. Ya, Pak. Harus menggunakan bahasa yang sopan. Oke, kira-kira setuju? Setuju, Pak. Jadi kalau kita berbicara sesama kawan kita, sesama di kelas ini harus menggunakan bahasa yang sopan. Oke, ulangi Erika. Menggunakan bahasa yang sopan, Pak. Baik, menggunakan bahasa Yang sopan. yang sopan. Oke, baik. Kira-kira masih adakah yang mau kita tambahkan untuk keyakinan kelas kita? Ada, Pak. Ada? Siapa nih mau kira-kira nih? Oke, Misita. Tidak boleh mencontek, Pak. Tidak boleh mencontek. Waduh, mencontek itu harus ditiadakan ya. Karena mencontek itu tidak menghargai karya orang lain. Betul? Betul, Pak. Jadi senantiasa harus mengerjakan PR. Dia tidak Mencontek. Oke, apakah kita setuju? Setuju, Pak. Baik. Tidak mencontek adalah berarti sudah melanggar keyakinan. Kelas. Oke, kita cantumkan keyakinan kelas nomor 8 yaitu Tidak tidak mencontek. mencontek. Oke, kira-kira masih ada nggak nih? Ada, Pak. Masih ada? Masih ada, Pak. Masih ada? Masih, Pak. Oke, siapa kira-kira yang mau? Nomor 9. Oke. Intan. Membawa alat yang diperlukan. Maksudnya gimana nih? Membawa alat yang diperlukan. Alat pembelajaran. Iya, Pak. Iya, Pak. Misalnya pulpen, buku tulis, buku pelajaran, buku referensi gitu ya. Iya, Pak. Berarti kita harus
membawanya setiap kali dibutuhkan. Dibutuhkan. Nah, kalau belajar bahasa hari ini bahasa Indonesia, kita bawanya buku Bahasa Indonesia. Berarti kita sepakat? Ya, Sepakat, Pak. Oke, ulangi dulu Sinta. Kita membawa alat yang diperlukan. Membawa alat pembelajaran Yang diperlukan. yang diperlukan. Sepakat ya untuk melaksanakan keyakinan kelas nomor 9. 9. Kira-kira masih ada nggak nih? Masih, Pak. Masih. Masih, Pak. Banyak nih keyakinan kelas kita nih. Oke, baik, Rahman. Melaksanakan piket kelas, Pak. Piket kelas, ya. Sepertinya sudah terlangkah ya. Piket kelas itu adalah harus penting. Karena piket kelas itu sudah dominan atau sehari-harinya kita laksanakan. Jadi keyakinan kelas nomor 10, kawannya si Rahman bilang yaitu melaksanakan piket kelas. Kita setuju atau tidak? Setuju, Pak. Setuju semua? Setuju, Pak. Mana Erika? Kira-kira setuju Erika? Setuju. Oke, baik. Yang 10, nomor 10 melaksanakan Piket kelas. piket Kelas. kelas. Oke, dari 10 poin yang kita rancang hari ini, hendaknya kita melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari kita di kelas ini. Baik, terima kasih sudah berpartisipasi untuk membentuk keyakinan kelas kita. Berpartisipasi membentuk keyakinan kelas yang telah kita buat. Keyakinan kelas ini masih menjadi kalimat yang belum begitu paham untuk kita ketahui. Jadi untuk itu keyakinan kelas ini harus kita susun menjadi kalimat positif. Misalnya nih, kalau memakai seragam lengkap. Kalau dari bahasa nomor 1 kita udah tahu memakai seragam lengkap. Jadi untuk nomor 2, tidak terlambat masuk ke kelas itu bukan menjadi kalimat positif. Jadi tugas kita sekarang mengubah poin nomor 2 menjadi kalimat positif. Kira-kira siapa nih yang bisa mengubah nomor 2 ini menjadi kalimat positif? Cuci tangan. Oke, baik, Marito. Tepat waktu masuk ke kelas, Pak. Tepat waktu masuk ke kelas. Gimana? Setuju kira-kira? Apakah tidak menyimpang dari poin nomor 2 yang kita susun ini? Oke, baik. Kita rangkum jawaban dari kawan kita, yaitu si Marito. Tidak terlambatnya kita hapus. Boleh? Boleh, Pak. Oke, kita hapus. Jadi kita tambahi yaitu masuk ke kelas. Tepat waktu. Masuk ke kelas dengan Tepat waktu. tepat waktu. Kira-kira demikian agar keyakinan kelas ini menjadi kalimat positif. Setelah kita mendengarkan, kita sudah tahu apa yang menjadi keyakinan kelas kita. Oke, nomor 3, mengerjakan PR. Sepertinya belum menjadi kalimat positif. Mengerjakan PR itu kalau asal-asalan mengerjakan PR juga. Betul? Oke, baik. Jadi kita buat kalimat positifnya. Mengerjakan PR, siapa yang mau mencoba? Oke, Jasmine. Mengerjakan PR dengan bersungguh-sungguh, Pak. Oke, apakah kalian setuju? Setuju, Pak. Mengerjakan PR dengan sungguh-sungguh. PR itu harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Oke, mengerjakan PR dengan Sungguh-sungguh. sungguh-sungguh. Oke, begitu seterusnya akan kita jadikan seluruh keyakinan kelas yang kita susun ini menjadi kalimat yang positif.
Oke, sekian untuk pembentukan keyakinan kelas kita. Sebentar lagi kita akan menulis keyakinan kelas kita di kertas karton. Setuju? Setuju, Pak. Keyakinan kelas kita ini akan kita tulis di kertas karton, lalu kita tempelkan di kelas kita. Jadi hendaknya setelah kita membaca kita tahu, oh keyakinan kelas kami ini. Hendaknya kita jangan melanggar keyakinan kelas yang telah kita buat atau keyakinan kelas yang sudah kita rancang. Oke, paham? Paham, Pak. Oke, setelah ini kita akan menulis di kertas karton yang telah disediakan. Setuju? Setuju, Pak. Oke, baik, terima kasih.